Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di majelis kedua dalam membahas tafsir Al-Quran, yang mana kita sudah akan masuk di pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini di antara para ulama ada yang mengatakan dia surat Makkiyah, ada juga yang mengatakan dia surat Madaniyah. Sebagai ilmu dasar, Quran itu dari 114 surat, kadang ada yang Makkiyah, ada yang Madaniyah. Pertanyaannya, kapan dinamakan Makkiyah? Kapan dinamakan Madaniyah? Maka dilihat waktu turunnya. Jika surat itu turun sebelum Nabi berpindah dari Mekkah ke Madinah, maka itu namanya surat Makkiyah. Jadi kalau turunnya 13 tahun ke bawah di masa kenabian, berarti Makkiyah itu. Ketika dia turun setelah Nabi berhijrah, itu 13 tahun ke atas, 13 sampai ke 23 tahun. Karena Nabi di Mekkah berdakwah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Artinya bisa kita katakan surat yang turun 10 tahun terakhir itu disebut surat Madaniyah. Ini Al-Fatihah. Di antara para ulama ada yang mengatakan dia surat Makkiyah, yaitu surat yang turun di fasa Makkah. Ada juga yang mengatakan dia surat Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah Nabi hijrah. Dan di antara para ulama ada yang mengkompromikan, yaitu surat Al-Fatihah adalah Makkiyah dan Madaniyah, yaitu 2 kali turun, karena ini surat yang paling mulia. Surat Al-Fatihah sebagai ilmu dasar, kalau kita menghitung hurufnya, ada 143 huruf. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, maka kita telah membaca 143 huruf kali 10 kebaikan. Karena sudah kita sampaikan di pertemuan pertama, bahwa membaca 1 huruf di dalam surat Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan dari setiap hurufnya. Seperti yang Nabi katakan, alif, lam, mim, itu 3 huruf. Kita berarti telah membaca 3 huruf kalau alif, lam, mim. Berarti 30 pahala. Al-Fatihah 143 huruf. Berarti kalau kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat 5 waktu saja, iya, kita tinggal jumlah rakaatnya. Iya, jumlah rakaatnya. Karena bacaan Al-Fatihah sesuai dengan jumlah rakaat. Karena la sholata liman lam yaqra fi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah dalam solatnya. Sehingga kalau kita hitung, ada zuhur 4, berarti 4 kali kita baca Al-Fatihah. Asar 4 berarti sudah 8. Maghrib 3 berarti sudah 11. Kemudian Isya 4 berarti sudah 15. Subuh 2 berarti sudah 17. Berarti ada 17 kali kita baca Al-Fatihah dalam sehari semalam. Dikalikan 143 huruf. 143 huruf hasilnya tadi baru kalikan 10 kebaikan. Ini ilmu dasar terkait dengan surat Al-Fatihah. Adapun dinamakan dengan surat Al-Fatihah karena dia adalah Fatihatul Quran.
pembuka surat di dalam Al-Quran. Surat nomor 1 di Quran, Al-Fatihah. Makanya dinamakan dengan surat Al-Fatihah. Iya, dan bahkan ada di antara para ulama menyatakan bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama sekali turun sempurna satu surat. Kan surat di Quran itu kan turun bertahap. Turun bertahap. Iya betul, surat yang pertama turun di Nabi adalah surat Al-Alaq, Iqra. Tapi hanya 5 ayat pertama, bukan seutuhnya. Tapi Al-Fatihah, dia adalah surat yang pertama sekali turun secara utuh. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ini surat Al-Fatihah. Dia juga dinamakan dengan Ummul Quran. Sebagaimana di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, alhamdulillahi rabbil alamin Ummul Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin itu induknya Quran. Kenapa dinamakan induk Quran? Karena Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas kembali ke makna Al-Fatihah. Iya, makanya dia adalah surat yang dikatakan sebagai induk Quran. Tempat kembalinya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dan dia adalah di antara yang menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya menjadi rukun dalam bacaan sholat. Menjadi rukun. Tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Itu keutamaan besar bagi Al-Fatihah. Dijadikan syarat diterimanya, syarat sahnya rukun Islam kedua. Syarat sahnya rukun Islam kedua harus ada Al-Fatihah. Ini keutamaan besar. Tidak ada surat di dalam Al-Quran yang senilai seperti itu, yang menjadi syarat sahnya sholat. Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa hingga An-Nas itu adalah sunnah dibaca dalam sholat. Kalau kita tidak baca, tidak mengapa. Tapi Al-Fatihah kita tidak baca, tidak ada sholat. Apakah kita sholat sendiri atau sholat berjamaah, bahkan jahriyah ataupun sirriyah? Sholat yang dikeraskan bacaannya seperti maghrib, isya, subuh, atau sholat sirriyah yang tidak dijaharkan bacaannya, zuhur, asar. Itu wajib padanya ada Al-Fatihah. Wajib padanya ada Al-Fatihah. Dan ini surat di antara keutamaannya bisa kita bacakan kepada orang yang sakit atau diri kita yang sakit. Boleh kita ruqyah diri kita dengan Al-Fatihah. Boleh kita ruqyah orang yang sakit di antara kita dengan Al-Fatihah. Sakit apapun itu. Apakah sihir atau bukan sihir. Ada di antara kita yang demam, baca Al-Fatihah atau bacakan padanya Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah surat ruqyah. Surat ruqyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Tahukah kamu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Itu bacaan yang dibaca jika kita sakit. Jika kita sakit, itu adalah obat. Iya, itu adalah di antara obat. Ini keutamaan dari keutamaan surat Al-Fatihah. Dari surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ini adalah tentunya kalau kita berbicara terkait dengan keutamaannya sangat banyak sekali. Iya. Dan cukup tadi itu sebagai keutamaan pokoknya. Sebagai syarat sah
rukun Islam yang kedua. Ayatnya sudah dikatakan oleh Allah dalam Quran, dia adalah sab' al-mathani, 7 ayat yang berulang. Ayatnya ada 7. Iya, ayatnya ada 7. Dan dari 7 ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala membaginya menjadi 2. Kalau kita membacanya, maka di situ ada untuk Allah dan ada untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadits qudsi berfirman, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Saya membagi surat Al-Fatihah itu antara diriku dan hambaku menjadi 2. Jadi surah Al-Fatihah ada bagian Allah, ada bagian kita. Apa itu? Kata Allah, idza qala, jika hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, itu kita baca ayat pertama. Qala Allah Ta'ala, Allah akan berfirman, berkata kepada kita setiap kita baca, hamidani abdi, hambaku memujiku. Setiap kita baca, Allah akan jawab begitu. Ini keutamaannya. Kita baca Al-Fatihah, itu kita berbicara sama Allah, pencipta kita. Kalau kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah akan bilang, hambaku memujiku. Berarti untuk Allah. Satu untuk Allah. Wa idza qala, kalau hambaku berkata membaca Ar-Rahmanir Rahim, ayat kedua, kalau Allah juga akan berkata atna alai abdi, kembali hambaku mengulang kedua kalinya memujiku. Haknya Allah. Wa idza qala, jika hambaku berkata lagi maliki yaumiddin, qala, maka Allah akan berkata lagi majjadani abdi, hambaku kembali lagi mengulang pujiannya, pemuliaannya kepadaku. Allah suka dipuji 3 kali. Dengan itu 3 kali kita memujinya. Wa idza qala, jika hambaku berkata iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, ini tengahnya ini. Karena kan cuma 7. 3 pertama tadi untuk Allah, ini yang tengahnya. Setelahnya 3 kedua. Ini tengahnya. Ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Apa kata Allah kalau kita baca ini? Hada baini wa baina abdi. Inilah antaraku dan antara hambaku. Yaitu kalau hambaku beribadah kepadaku dan dia minta tolong kepadaku, maka saya akan memberikan permintaan. Kata Allah, wali abdi mas'al, untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi kalau kita sudah baca ini, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Setelah kita memujinya berulang 3 kali, kemudian kita nyatakan, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kata Allah, inilah antara saya dan hambaku. Untuk hambaku apa yang dia minta. Makanya kalau kita minta, setelah ini apapun yang kita minta akan dikasih. Allah jamin itu. Setelah itu disebutkanlah permintaan di ayat ke-5, 6, 7. Setelahnya dari surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami yang jalan yang lurus. Ini permintaan tahap pertama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini permintaan tahap kedua. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ketiga,
kita bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ini 7 ayat yang dikatakan sab'al mathani, 7 yang berulang. 7 yang berulang. Awal dari surah Al-Fatihah kita masuk langsung. Itu gambaran dasar dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tentunya di ta'awud setiap awal kita baca surat dalam Al-Qur'an, dan ta'awud membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu hukumnya wajib di setiap kita membaca ayat dalam Al-Qur'an. Jika sudah lama kita berhenti. Karena Allah perintahkan. Kenapa kita katakan wajib? Karena Allah perintahkan. Allah telah memerintahkan kita di dalam Al-Quran untuk berta'awud. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka beristi'adalah kepada Allah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran, beristi'adzah dulu. Dan tidak ada silang pendapat bahwa al-isti'adzah, bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bukan ayat di dalam surat Al-Fatihah dan seluruh surat dalam Al-Quran. Bukan ayat. Dia bukan bagian ayat dari Al-Fatihah. Bukan. Dia hanya wajib dibaca setiap kita membaca Al-Quran. Setiap kita membaca Al-Quran. Dan penting untuk kita membacanya. Pertama karena Allah perintahkan. Karena Allah perintahkan. Kalau kamu baca Quran khusus, maka beristi'adalah. Bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Juga diperintahkan khusus di surah An-Nas. Kita hafal semua alhamdulillah. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakan wahai Muhammad, saya berlindung dengan Rabbnya manusia, penguasanya manusia, sembahannya manusia. Ini isyarat khusus bahwa kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya setan yang terkutuk. Karena dia sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menghalangi kita beribadah dan beramal. Karena dia ingin mencari sebanyak-banyaknya pengikut yang akan dia masuk bersamanya ke dalam neraka. Karena dia tatkala tidak mau sujud kepada Adam, maka Allah menghukuminya sebagai penghuni neraka. Maka dia bersumpah kepada Allah akan mencari sebanyak-banyaknya pengikut yang dia bawa bersamanya ke dalam neraka. Makanya kita diperintahkan untuk beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian setelah itu bismillahirrahmanirrahim. Apakah basmalah ini namanya basmalah? Apakah bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah? Para ulama rahimahumullah berselisih pendapat. Khusus Al-Fatihah. Kalau selain Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas, bismillahirrahmanirrahimnya bukan ayat pertama. Itu hanya pembuka surat, pemisah setiap surat di Quran. Selain Al-Fatihah, kalau kita buka Al-Baqarah, bismillahirrahmanirrahimnya tidak ada nomor satunya. Demikian pula An-Nisa, Ali Imran, An-Nisa, semua. Karena hanya satu Quran yang
hanya satu surat tidak ada basmalahnya, tidak ada bismillahirrahmanirrahimnya, yaitu surat At-Taubah, surat Baroah. Tidak ada basmalahnya. Semua surat ada 113 ada basmalahnya. Hanya satu yang tidak ada. Tapi selain Al-Fatihah, yaitu ada 111 berarti. Ada 111 selain Al-Fatihah. Semuanya basmalahnya tidak ada tertulis nomor 1. Makanya selain Al-Fatihah bukan ayat pertama. Selain Al-Fatihah. Di Al-Fatihah kalau kita buka Quran itu bismillahirrahmanirrahimnya tertulis nomor 1. Ada tertulis nomor 1-nya. Sehingga di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa basmalah di Al-Fatihah ayat pertama. Makanya karena Al-Fatihah 7 ayat. Basmalah ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin 2. Ar-Rahmanir-Rahim 3. Maliki yaumiddin 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5. Ihdinas siratal mustaqim 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Itu sebabnya. Iya. Sementara ulama lain berpendapat bukan ayat pertama di surat Al-Fatihah. Ayat pertama di surah Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nomor 1. Ar-Rahmanir-Rahim nomor 2. Maliki yaumiddin nomor 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nomor 4. Itulah tengahnya. Ihdinas siratal mustaqim nomor 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Iya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Dari dua pendapat ini yang mengatakan ayat pertama dalam Al-Fatihah dan juga yang mengatakan bukan ayat pertama dalam Al-Fatihah, masing-masing punya alasan. Yang mengatakan ayat pertama karena tertulis di mushaf. Coba kita buka Quran nomor 1 itu ditulis. Itu dalil yang mengatakan ayat pertama. Iya. Sementara yang mengatakan bukan ayat pertama adalah berdasarkan dalil dari Allah sendiri. Ketika Allah membagi Al-Fatihah menjadi 2 untuk hamba dan untuknya, Allah memulai dengan ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Allah tidak memulai dengan bismillah. Itu menunjukkan bahwa basmalah bukan dari Al-Fatihah. Tapi dia pembuka surat Al-Fatihah seperti surat-surat lain. Itu alasan pertama. Hadits Abu Hurairah. Riwayat Imam Muslim. Alasan kedua, hadits Anas Ibnu Malik, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Anas berkata, "Shallaitu khalfan Nabi wa Abi Bakar wa Umar." Saya sholat di belakang Nabi dan Abu Bakar serta Umar. Fakanu la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin wala fi akhiriha. Mereka tidak sebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan di akhirnya. Tidak ada. Ini menunjukkan kalau seandainya di ayat pertama, maka Nabi akan baca, Abu Bakar akan baca, Umar akan baca, dijaharkan. Tapi mereka semuanya memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada basmalah yang dijaharkan. Ini dua alasan secara dalil. Dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah punya alasan secara konteks. Begini, Pak. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu ayat-ayat dalam Quran di satu surat itu selalu sama panjang ayatnya. Kalau kita buka surah-surah di Quran, itu selalu sama panjang ayatnya.
Selalu mirip. Tidak ada itu yang paling panjang, terus ada pendek. Enggak. Kalau ayatnya sering pemisahnya, maka itu sampai akhir surat. Selalu sama. Jumlah kalimat bahkan panjang pendeknya dalam satu ayatnya itu sama. Al-Fatihah kan bagi orang yang mengatakan dia 7 ayat dengan basmalah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sama itu. Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir-Rahim sama. Maliki yaumiddin sama, mirip. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sama. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, ihdinas siratal mustaqim sama sampai situ. Kan itu sudah ayat ke-6 menurut mereka. Ayat ke-7 berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjang sekali ayat terakhirnya. Sehingga ini tidak cocok. Di situ dijadikan satu ayat. Yang benarnya supaya sama pemisahnya, penomoran ayatnya, berhentinya, yang bagusnya adalah bukan basmalah, tidak masuk. Tapi kita bagi 2 ayat terakhir. Yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6. Iya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Pertemuan pekan depan insyaallah taala. Mari kita mulai di Al-Fatihah basmalahnya, kemudian surat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita masuk lagi di tanya jawab dulu nanti baru kita. Yang mau bertanya langsung silakan. Tunggu. Waalaikumsalam. Ulang, Pak. Orang yang meninggal dikirimkan Al-Fatihah. Baik, Pak. Itu diantara hal yang bermasalah, Pak ya. Sebenarnya orang yang mengirimkan Al-Fatihah untuk orang yang meninggal, mereka sebenarnya, makanya kita tidak temukan maknanya, kok apa hubungannya kirim Al-Fatihah dengan orang meninggal. Karena sebenarnya maknanya beda sekali. Keutamaan Al-Fatihah itu adalah bagi yang membacanya. Ketika orang membaca Alhamdulillahirabbil alamin tadi yang kita baca, yang membacanya, Pak, sehingga ketika ada orang mengirim Al-Fatihah sangat jauh dengan makna Al-Fatihah, karena keutamaannya bagi yang membaca, bukan yang dikirimkan. Tapi sebenarnya alasan orang mengirimkan Al-Fatihah, mereka sedekahkan pahalanya. Itu sebenarnya, Pak, butuh kita tahu itu. Kenapa dia kirimkan Al-Fatihah untuk orang meninggal? Dia kirimkan pahalanya, yaitu dengan membaca Al-Fatihah, disedekahkan, niatkan untuk yang meninggal, berarti dia telah mensedekahkan bacaan 143 huruf. Itu sebenarnya, Pak. Itu sebenarnya yang butuh kita tahu. Kenapa mereka selalu kirimkan Al-Fatihah? Karena mereka menganggap bahwa boleh kita bersedekah pahala. Boleh kita bersedekah pahala. Tapi apakah ini pernyataan benar? Sebenarnya ada sedikit unsur kebenarannya ke sana. Kenapa? Karena ada di masa Nabi SAW seorang sahabat meninggal ibunya tiba-tiba. Dia datang kepada Rasulullah. Dia katakan, "Ya Rasulullah, inna ummi
Ibtalatat nafsuha, bukan lagi matat. Sesungguhnya ibuku meninggal tiba-tiba tidak ada lagi nyawanya. Artinya sudah tidak ada ruhnya, begitu. Iya, dia bilang begitu. Tiba-tiba, tidak ada yang tahu, tidak ada yang sadari, dia sudah meninggal ternyata. Lau takallamat la tasaddaqat. Sekiranya dia berbicara, mungkin dia akan bersedekah. Maka pertanyaannya, sahabat itu, apa atau tasaddaqu anha? Apakah saya boleh bersedekah atas namanya? Kata Nabi kepadanya, tasaddaqu anha, bersedekahlah atas namanya. Disitulah kita bersedekah atas namanya. Jadi ada unsur itunya, Pak. Didalilkan dengan ini hadis. Sepakat para ulama bersedekah atas nama mayat sampai. Tidak ada silang pendapat. Iya, hanya saja sedekahnya apa? Apakah memang betul sedekah Al-Fatihah sampai? Pertama, lanjutkan hadisnya. Jadi sahabat itu tidak sampai situ. Dia bertanya, apa yang harus saya sedekahkan? Jadi lanjut bertanya. Inilah harus kita pahami. Karena dalil itu biasanya jangan dipotong-potong kalau mau dipahami pendalilannya. Lanjut dia bertanya, apa yang harus saya sedekahkan? Maka Nabi ajarkanlah kepadanya hal yang harus disedekahkan. Di antara yang Nabi katakan, suqyal ma, beri minum, galikan untuknya sumur. Ini dia. Seandainya, kan Quran, Pak. Quran adalah sesuatu yang paling utama. Satu hurufnya 10 kebaikan. Seandainya bacakan Quran lebih utama, kenapa Nabi tidak bilang bacakan Quran 30 juz padanya? Tapi Nabi bersama dengan itu beri minum. Itu hal yang pertama. Dan tidak mungkin Nabi meninggalkan menjelaskan yang utama. Karena ini adalah dia butuhkan sekali lagi bertanya. Karena tidak boleh mengakhirkan penjelasan kalau ada orang mau tahu. Haknya Nabi begitu. Haknya Nabi seperti itu. Maka dari ucapan Nabi itu bukan Quran. Karena Nabi bilang, bacakan saja Al-Fatihah. Tidak ada. Yang kedua, tidak dinukil dari Nabi SAW. Nabi kita belum mengirimkan Al-Fatihah untuk keluarganya yang meninggal atau orang lain yang meninggal. Tidak ada. Sehingga itu bukan sedekah yang paling utama. Itu bukan sedekah yang paling utama. Makanya ketika Nabi menjelaskan dalam hadits Abu Hurairah hal yang bermanfaat untuk orang yang telah meninggal, apa yang Nabi sebutkan? Idza matal insan in qata min amali illa min salasah. Jika seorang ini meninggal, kita semua ini dan orang-orang yang mendahului kita itu meninggal, terputus amalannya kecuali 3. Semuanya tidak ada lagi gunanya amalan kecuali 3. Apa itu? Di antara yang disebut oleh Nabi adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir. Gali sumur, buat jalan, bangun masjid, yang terus mengalir. Tidak ada Nabi sebutkan yang lain. Yang lainnya adalah ilmu yang diambil manfaat darinya, anak soleh yang mendoakan. Tidak ada yang lain. Ini yang kita pahami, Pak. Makanya wajar kita heran, kenapa makna Al-Fatihah beda, sementara mereka hadiahkan untuk orang yang meninggal. Karena Nabi tidak pernah menghadiahkan Al-Fatihah. Begitu, Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi, silakan. Mengapa banyak umat Islam yang membaca surah Al-Fatihah untuk memuji dan berdoa untuk jalan lurus, tapi mengapa Islam terpecah dan tersesat? Apakah ada salah dalam membaca Al-Fatihah atau doanya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, Pak. Tidak ada yang salah dalam Al-Fatihah. Doanya juga bukan juga tidak diterima, diterima. Hanya saja ada sebab lain orang itu salah. Ada sebab lain. Yaitu kita berdoa tapi kita berpaling. Kita meminta kepada Allah jalan yang lurus, tapi kita tidak mau ke jalan yang lurus.
Kitanya yang masalah. Kitanya yang bermasalah. Ada kecondongan tak? Apakah karena syahwat atau karena syubhat? Syahwat maksudnya ada perkara dunia yang membuat kita belok sedikit. Seharusnya ke sini, seperti yang ditunjuk oleh Nabi. Nabi pernah menggaris di pinggir kuburan waktu ada gali kubur. Nabi garis. Beliau bilang, ini jalan Allah yang lurus. Di kiri dan kanannya tidak ada satupun jalan kecuali ada setan yang menyeru sampingnya, ayo ke sini. Seruannya dua saja. Kalau bukan subhat, pemikiran yang salah, maka syahwat. Ada hasrat tak? Ini yang masalah. Sehingga hati tak ada kecondongan ke situ. Dan ketika sudah condong, disinilah Allah palingkan. Bukan karena doa tak salah. Bukan karena Al-Fatihah tak salah. Tapi hati tak. Allah berfirman, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, Allah palingkan hatinya. Kitanya. Kita duluan yang tidak ikut itu jalan, sehingga Allah palingkanlah kita. Jadi kita meminta jalan yang lurus kepada Allah, tapi kita tidak lurus. Kita sendiri yang condong. Kita yang suka berburu di perbatasan, yang syubhat. Kitanya. Sehingga jangan salah, bukan doa yang salah. Bukan. Allah sudah menjamin, berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rob kalian berkata, berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Kenapa ini kita sudah minta tapi masih bengkok? Periksa diri kita memang yang suka itu bengkok. Periksa jujur saja, kita sebenarnya yang suka itu bengkok. Iya, mulutnya bilang luruslah. Tapi ada sesuatu di samping kiri, langsung ambil. Karena kita ndak sabar, miskin, ada godaan sedikit, langsung Padahal seharusnya kalau begini, kita jalan lurus, baik-baik saja. Tapi kan ada syahwat sedikit, coba-coba dulu lah. Gitu macam. Jadi kitanya, jangan pernah salahkan doa, jangan pernah salahkan Al-Fatihah. Kitanya itu yang salah. Kitanya yang berpaling dari jalannya Allah. Iya, dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan lagi? Silakan, Mbak. Waalaikumsalam. Baik. Dalam sholat duhur dan sholat asar tentunya kita, alhamdulillah, mungkin kita pahami sendiri, dia bacaannya sir. Bacaannya tidak dijaharkan. Cuman para ulama rahimahumullah berselisih itu kata sir. Tidak dijaharkan. Di antara mereka, tidak dijaharkan itu maksudnya tidak dibaca keras, tapi diperdengarkan kepada tetangga. Ini orang Syafi'iyah, Pak. Mungkin itu yang baca itu orang Syafi'iyah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'iyah harus didengar oleh tetangga tak, samping, kiri kanan. Itu orang Syafi'iyah. Selain Syafi'iyah tidak. Yang penting bibir tak bergerak. Yang penting bibir tak yang bergerak. Dan itu yang benarnya. Apalagi kalau kita jaharkan akan mengganggu orang. Itu yang benarnya. Karena sahabat ditanya, bagaimana kalian tahu Nabi baca di sholat duhur? Maka mereka berkata, bitirabi lihiyatih, dengan bergeraknya jenggotnya. Jadi tidak ada suara. Itu yang benarnya, Pak. Itu yang benarnya. Tapi kalau kita dengar, karena itulah alasan. Alhamdulillah, habis waktu. Bunyi ya? Gimana ini? Bunyi berhenti?
Baik, nanti kita kurangi lagi sedikit pembahasannya supaya kalau ada pertanyaan kita tambah waktunya. Iya, ini karena saya tidak punya teman yang kasih stop ini. Mana ini? Seharusnya ada ini ya. Iya, ini teman saya tidak mau kalau di sini. Karena bukan kekuasaannya katanya. Kalau di masjid sana dia berkuasa. Alhamdulillah. Mohon maaf ada pertanyaan tidak dijawab karena waktunya. Tapi nanti insya Allah saya akan mungkin berhenti 15 menit lah sebelum waktu insya Allah. Atau 20 lah, bebas nanti. Alhamdulillah, nanti dilihat. Nanti di sini saya harus lihat jam ini. Anda ada teman biasanya langsung dikasih berhenti. Alhamdulillah. Nah, bombe kah di sini? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.